Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita diajak oleh gereja untuk mengingat Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja. Mari dalam semangat Santo Ambrosius, seorang uskup, pujangga gereja, gembala, kita bersama-sama melakukan perziarahan bersama dia untuk menemukan kasih Tuhan. Maka dalam peringatan Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja ini, gereja mengajak kita untuk mendalami Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Begini Injil memberikan kepada kita penerangan batin. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Berkeliling ke semua kota dan desa, Tuhan melakukan peziarahan untuk menemukan orang-orang yang menantikan pemulihan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, maka peziarahan itu adalah peziarahan bersama Tuhan. Semua orang mengikutinya, mengikuti Yesus yang berkeliling ke semua kota dan desa. Ini mengingatkan peziarahan hidup gereja bersama-sama Tuhan untuk menemukan kasih Allah. Karena melihat banyak orang yang mengikutinya, mengikuti peziarahannya untuk mewartakan kerajaan Allah, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka diingatkan kembali peziarahan gereja yang haus akan pemulihan hidup. Gereja bukan terdiri dari orang-orang yang suci. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang lemah. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang menantikan tangan Tuhan. Maka sekali lagi, Matius memberikan sebuah pernyataan tentang gerakan hati Yesus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka berkatalah ia kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Dalam Keuskupan Agung Jakarta kita mengenal dua kata yang sering kita dengar, yaitu solidaritas dan subsidiaritas. Subsidiaritas artinya kita diberi keleluasaan untuk mengatur apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Maka segala kuasa pelayanan, segala kuasa untuk memberikan apapun yang kita miliki sebagai bentuk solidaritas kepada orang lain, itu adalah bagian dari kegembalaan. Mungkin Anda tidak menjadi seorang imam, tetapi ketika Anda memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain, Anda menjadi seorang gembala yang memberikan domba yang haus, domba yang lapar.
Yesus mengutus mereka dengan pesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bagaimana kita mengerti hal ini? Ketika Yesus berkata, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Tetapi kemudian ternyata pewartaan itu juga sampai kepada segala bangsa. Yohanes Chrysostomus memberikan sebuah pernyataan demikian. Ketika Yesus berkata, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," artinya Tuhan tetap setia melaksanakan janjinya. Pun kepada Israel yang mungkin tidak menerima, juga kepada kita yang sekarang ini menerimanya. Jadi Tuhan tetap setia akan janjinya dulu dan melaksanakan karya penyelamatannya yang sekarang. Itulah sifat kegembalaan yang kontinu dari Allah. Maka pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Itu berlaku untuk yang dahulu pun untuk yang sekarang. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, besok kita akan menerima dengan cuma-cuma tanda keselamatan Tuhan. Ingat, yang terpenting bukan tanda yang nampak, tetapi kuasanya yang nampak. Kita menerima roti dan anggur dalam sakramen Ekaristi. Maka baik kalau kita mengetahui dan percaya bukan apa yang kita lihat, tetapi kuasa yang kita rasakan. Sakramen adalah tanda kuasa Tuhan yang bekerja. Selamat menemukan kembali kekuatan dan kuasa Tuhan di hari Minggu dengan tanda-tanda roti dan anggur. Di situ kita memperoleh kekuatan, bukan hanya karena tandanya, tetapi karena kuasanya. Tanda hanyalah sarana dari Tuhan supaya dapat kita tangkap dengan mata kita, supaya kita dapat mengecapnya dengan lidah kita, supaya kita dapat merabanya dan mengenal dengan iman kita. Di situ ada kuasa yang menyelamatkan dalam sakramen Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus. Selamat berhari Minggu dan selamat bertemu kembali dalam gereja. Shalom.